warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Kata Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, pengertian secara etimologis. Pengertian secara etimologis. Pancasila berasal dari kata Sanskerta, panca yang artinya 5, dan sila yang artinya batu sendi. Alas dasar Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Perkataan Pancasila diambil dari kepustakaan Buddha. Setelah Majapahit runtuh, berkembanglah agama Islam dengan pengaruh ajaran Buddha masih dikenal masyarakat Jawa yang dikenal dengan Ma-5 atau 5 larangan moralitas. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila secara historis dan secara terminologis. Yang pertama, secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali dengan sidang BPUPKI. Hasil sidang BPUPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin merumuskan tentang dasar negara. Yang kedua, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila, dan usulan tersebut diterima secara bulat pada saat sidang BPUPKI. Yang ketiga, tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Selanjutnya, secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara merdeka, PPKI segera mengadakan rumusan dasar negara. Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan yang terdiri atas 2 ayat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea itu, di dalamnya tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagaimana dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Lili Ramadanti, Dede Walfaizi, dan Kurnia Febriniati. Fungsi Pancasila. Terdapat fungsi umum Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila dapat digunakan sebagai panduan untuk menata kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dapat digunakan sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila memiliki makna yang luhur karena Pancasila dibentuk sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung nilai-nilai dasar yang berkewenangan yang telah kita yakini dan kita patuhi. Sehingga asas tersebut kita jadikan arah pengembangan kehidupan sekarang. Hal ini diartikan filsafat merupakan konotasi sebagai sifat atau pandangan hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi pokok Pancasila. Pancasila memiliki 2 fungsi pokok, yaitu pandangan hidup dan dasar negara.
A. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mempunyai 3 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. 3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritis upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. B. Pancasila sebagai negara atau filsafat. Artinya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita. Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber hukum. 2. Meliputi susunan kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Merupakan sumber semangat baik dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar pandangan atau pedoman kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila haruslah menjadi pedoman kita untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Indonesia, contohnya di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta keamanan nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah tertanam dalam diri kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa haruslah terwujud dalam suatu individu ataupun organisasi dan lembaga yang ada di Indonesia. Selain itu, contohnya, kita saling menghormati umat beragama lain, saling bergotong royong, serta saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan identitas suatu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila haruslah tertanam dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh satu hukum pun yang melenceng dari Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yakninya memiliki rasa kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi. Selanjutnya, kedudukan Pancasila akan dijelaskan oleh Fatu Neha dan Sri Nurhidayati. Saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang memandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Fridi Dipoyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir dan batin. Memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sesungguhnya berisi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya Pancasila memiliki makna yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia yang bersejahteraan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya Pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang Maha Esa,
Yang Persatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. 3. Persatuan Indonesia. Artinya, Pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya, Pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Pancasila memiliki makna yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. A. Pancasila memiliki potensi yang menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditujukan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Pancasila memiliki potensi menjamin ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau serta sila Persatuan Indonesia. C. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan HAM sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. D. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah. E. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, pada sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa yang tetap menghormati masing-masing seperti yang apa adanya. F. Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai keberadaan